22.45. Kenapa kita nggak lama? Karena saya yakin semua orang sibuk. Jadi supaya karena sibuk semua, kita nggak mau pakai lama-lama ya. Dan yang baru bergabung juga mungkin tagline-nya masih bingung. Tagline kami, we believe we can do anything, we believe we can do better, we believe we can do more. Karena di tengah situasi hari-hari ini, kita mau yakin dan percaya bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu, tidak dibatasi oleh situasi, bisa melakukan yang terbaik dan bisa melakukan lebih lagi ya. Karena kalau dibatasi oleh situasi, pasti kita akan stuck hidupnya dan nggak bisa ngapa-ngapa. Mulai, bola saya lempar dulu. Udah mulai bayangin ya satu kata positif apa nih kalau terima? Oke, saya mau lempar ke Pak Isanto. Cakap, senang. Saya lempar kepada Bu Endang. Peduli. Saiful Rohim. Balik lagi ditangkap lagi. Gembira kepada Pak Hindarto. Sehat. Sekarang nih. Iya. Ke April. Kuat ke Pak Tony Chan. Oke, Hap. Oke, kreatif. Ada Pak Markus kelihatannya. Ganteng. Saya lempar ke Niko. Niko nggak bisa. Mana? Oke, langsung ke Bu Sholan. Sholan satu kata positif, Bu. Bu? Ibu baru gabung. Lempar kemana, Pak? Nggak ada yang mau terima bola Bapak. Saya lempar ke Rani aja. Oke, terima kasih. Sukacita. Ya. Jadi karena saya terakhir, badainya badai sukacita ya. Jadi terima kasih untuk semangatnya. Ternyata semua responnya luar biasa. Sudah terima kata-kata positif hari ini. Saya lihat juga kata-katanya nggak ada negatif ya. Semangat, apalagi tadi tuh luar biasa. Sukacita. Tadi Pak Winata cinta. Waduh, siapa romantis. Dan banyak hal ya. Nah, kenapa kita lakukan aktivitas ini badai bola? Karena kita nggak pernah tahu ya badai kapan datang ke kita. Kayak tadi kan nggak nyangka, wah kesini, sudah siap terima. Lempar lagi ke sini, harus sudah terima. Karena bicara badai kita nggak bisa nolak. Apalagi situasi hari-hari ini ya, kita nggak bisa tolak karena badai kita semua sama. Tapi gimana cara kita beresponnya? Semakin kita berespon negatif, semakin melemahkan diri kita sendiri. Tapi saat ada badai, saya percaya kalau saya belajar positif, pasti ada hal yang berbeda, yang positif juga yang kita dapatkan. Kalau kemarin kan saya cerita, saya bersyukur saya semakin hari semakin lebih produktif, kata Pak Winata, dan semakin hari saya semakin lebih bisa memperlebar kapasitas saya, bukan memperlebar badan saya ya, itu pasti. Karena liburan kita lebar badan ya, tapi memperlebar apa yang tidak kita bisa jadi bisa. Nah, siang hari ini bicara badai, mungkin badai kita nggak seberapa susah lah dibandingkan badai itu yang satu ini. Mungkin kalau kita terima badai corona paling kita bisa jaga diri dan akan berakhir. Tapi kalau beliau terima badai ini nggak akan pernah berakhir dalam hidupnya. Karena badainya tuh ada di mata. Mungkin kalau kita secara fisik kita sempurna, tapi beliau badainya secara mata, wah jangankan melihat ya. Apapun itu udah indera yang paling penting dalam hidup kita. Nah, tapi gimana sih cara beliau melewati badai hidupnya? Sembuh nggak? Atau sehat nggak? Kalau corona bisa balik, pulih. Tapi kalau beliau mungkin nggak bisa balik gitu kan. Tunggu ada mukjizat dari Yang Maha Kuasa. Tapi saya belajar dari beliau gimana beliau berespon positif dan beliau tidak pernah menyerah dengan keterbatasan di mata. Ini saya kasih tahu ya, beliau ini walaupun tidak bisa melihat, bisa masak, bisa main handphone. Kita kalau koordinasi selalu lihat handphone. Lincah, semangat, dan percaya diri. Itulah sosok Rahel Stefani atau yang akrab disapa Rahel.
Sepintas tidak ada yang aneh dengan penampilan Rahel. Mantap, soalnya saya kagak lihat wajahnya semua di sini. Jadi kalau nggak kedengeran suaranya, saya jadi merasa double handicap ini ya. Udah buta, gitu kan. Ya, tapi saya senang sekali. Dari suara-suaranya kedengeran banget nih, semua Bapak Ibu teman-teman di sini luar biasa banget. Sudah penuh dengan semangat, dan tadi saya juga sudah dengar permainannya. Teman-teman semua sudah mulai mengatakan kata-kata positif di siang hari ini. Nah, sebelum saya masuk ke materi saya, karena ini siang hari ya, habis makan, bawaannya kan kalau habis makan kekenyangan. Kalau udah kekenyangan bawaannya ngantuk, gitu kan. Nah, untuk nge-refresh dulu nih otak kita, saya ingin kasih tantangan dulu nih. Saya ingin kasih quiz, ya. Nah, siapa nanti yang bisa menjawab kuis dari saya, atau nanti pas lagi saya sesi materi juga yang aktif, yang kalau saya tanya jawab, kalau saya minta sharing, kalau saya kasih tantangan itu tantangan, setiap hal itu saya kasih poin. Ya, itu masing-masing 50. Jadi Bapak Ibu nanti ngumpulin poin. Siapa poin terbanyak nanti akan mendapatkan hadiah langsung dari saya. Hadiahnya apa? Buku saya yang berjudul Aku Tidak Buta. Oke. Nah. Oke ya, jadi jangan mau kalah, harus kumpulin poin sebanyak-banyaknya. Oke, jadi dari kesimpulan dari diskusi yang tadi Bapak Ibu mungkin sudah diskusikan sama-sama, kita ambil kesimpulan bahwa setiap kita sebenarnya memang memiliki badainya masing-masing, dan itu pasti ya, setiap orang hidup pasti ada masalahnya masing-masing. Cuman kebetulan saat ini kita sedang menghadapi badai yang semua orang mengalaminya, bukan hanya satu orang, bukan hanya satu bangsa, tapi seluruh dunia mengalami badai yang sama, yaitu badai corona ini. Dan karena badai corona inilah mulai timbul badai-badai lainnya, gitu kan. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak sih kita menghindar dari badai yang datang ke dalam kehidupan kita? Mungkin kalau raba-raba baru bisa jalan sama tangannya. Oh, harus raba-raba. Nabrak. Nah, oke. Tadi waktu balik nyampe nggak ke kursi semula? Hampir nggak nyampe. Tetangga nggak nyampe dengan tepat gitu, Bu. Harus raba-raba lagi, mana nih kursinya gitu. Oke. Terima kasih Bu Muda. Oke, yang lain dong. Satu lagi. Bu Lois aja, Lois. Tadi saya lihat Bu Lois. Ya, halo. Tadi saya udah coba, terus saya umpamanya sih hafal dulu jalan dari kursi saya sampai ke tadi itu, sampai ke tempat printer. Itu emang agak nabrak dikit, tapi untungnya saya tahu tempat duduk saya itu di mana. Jadinya bisa dengan ini lancar, walaupun sedikit-sedikit nabrak dikit. Oke, pakai feeling berarti dia nih. Oke, terima kasih buat Ibu Louis sama Ibu Muda 100 poin masing-masing ya. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman udah saya mau kerjain ya, siang-siang. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah kehidupan saya, badai saya yang tidak akan pernah berakhir, karena kondisi mata saya seperti ini, karena saya terkena penyakit mata yang memang belum ada obatnya sampai sekarang, ya. Dan Bapak Ibu bisa bayangin, saya sudah gerak-gerik saya terbatas, ditambah lagi saya badai corona, saya nggak boleh keluar rumah, jadi udah nggak bisa mana-mana, ditambah saya nggak boleh keluar rumah. Apakah itu double penjara saya? Tapi apakah dengan kondisi saya seperti itu saya tidak bisa melakukan apapun? Ini ada grafik pergerakan corona. Saya yakin Bapak Ibu semua juga mengikuti terus ya. Pertama kali yang kita lihat itu yang mana? Pasti total. Totalnya hari ini berapa? Waduh, makin naik.
Lalu yang kedua, fokus kita kemana? Siapa yang meninggal? Waduh, tambah banyak lagi. Waduh, makin panik gitu ya. Padahal kalau kita geser, jangan lihat yang meninggal, tapi lihat dulu yang sembuh. Yang penting yang sembuh jauh lebih banyak daripada yang meninggal. Tapi Bu, di kota saya yang sedikit banget Bu, yang meninggal Bu banyak banget. Jangan lihat jumlahnya. Walaupun misalkan yang sembuh cuma 1 orang, yang sudah ratusan, tetap aja itu berarti kita masih punya harapan. Kalau kita membiasakan diri untuk selalu melihat hal-hal positif dulu, jangan hal negatif, itu selalu memberi kita harapan. Manusia yang paling menyedihkan dunia ini adalah manusia yang tidak punya lagi harapan dalam hidupnya. Ya, karena harapan itulah yang memberi kita semangat hidup. Kalau kita udah nggak punya harapan, kita juga udah nggak punya semangat hidup, buat apa untuk hidup, ya kan? Jadi pengaruh gitu Bu. Cuman lihat yang sembuh sama yang meninggal, ya pengaruh. Kita kalau melihat yang sembuh, berarti pikiran kita udah positif dulu. Yang sembuh, oh masih ada yang sembuh. Pas kita lihat yang meninggal, seenggaknya nggak terlalu terguncang gitu loh, ya kan? Nah, contoh lain, kita terbiasa kalau lagi ada masalah atau melakukan hal yang berat, kita bilangnya apa? Setengah mati atau setengah hidup, ya. Biasanya kita setengah mati karena sudah menjadi kebiasaan umum. Padahal pilihannya cuma 2, setengah mati atau setengah hidup, tapi kita pilih mati, gitu, ya. Tapi ya karena ini katanya udah kebiasaan umum. Nah makanya itu mulai sekarang kita rubahlah kebiasaan-kebiasaan yang menurut kita kurang baik. Cobalah kita buat dobrakan gitu ya. Kita ikuti saja yang baik. Mulai sekarang biasakan melakukan sesuatu yang positif duluan, mendengar yang positif duluan, mengapai kata terus dengan yang positif, ya. Abaikanlah yang negatif dulu ya. Kita perlu semangat apalagi di tengah badai yang luar biasa seperti sekarang. Kita butuh amunisi, kita butuh energi yang untuk membuat kita tetap kuat. Nah, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu kuatkan iman dan imun. Nah, iman dan imun ini harus berjalan saling beriringan. Gak bisa tuh kita bilang, wah Bu, kalau untuk mengatasi badai kan kita butuhnya cuma badan yang kuat aja Bu. Yang penting imunitas kita Bu, minum vitamin sebanyak-banyaknya Bu. Oh nggak bisa. Kalau Anda cuma mengandalkan diri sendiri tanpa mengurus iman kita, kerohanian kita, pasti kita akan jatuh. Kenapa? Semua orang sudah mengakui, seluruh dunia sudah mengakui badai corona ini sudah menyadarkan mereka bahwa kita, sepandai apapun kita, sekuat apapun kita, sekaya apapun kita ini nggak ada apa-apanya, ya kan? Disinilah kita mulai ditegur kembali. Mari, mana ibadahmu, mana sembayangmu? Yang masih bolong-bolong sembayangnya di sini ditegur. Jangan ngandelin diri sendiri karena pasti Anda akan kalah. Ya kan? Di sini banyak loh sharing-sharing dari pasien corona yang mereka berhasil sembuh dari corona. Ternyata mereka bisa sembuh, bisa melewati badai mereka itu, ternyata satu-satunya obat mereka adalah memperkuat iman mereka, kepercayaan mereka, keyakinan mereka. Karena dengan memperkuat iman mereka, semangat mereka bertumbuh untuk melawan virus corona itu. Banyak kesaksian. Salah satu contohnya dari ada teman saya. Ternyata dia bisa sembuh karena cuma satu. Tiap hari keluarganya, teman dekatnya mau ngirim WhatsApp terus ke dia dan memberikan kata-kata positif terus tiap hari yang menyemangati dia. Ayo semangat, jangan mau dikalahin. Itu yang kata dia jadi